Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mubarak Imran. Saya dari UIN Alauddin Makassar dan saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen public relation. Saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen PR. Nah, apa sih itu manajemen PR? Apa ya? Kalau kita mendengar kata-kata manajemen, pasti kita menganggap memanage atau seperti pengaturan, mengatur sesuatu. Kalau kita mendengar kata manajemen, pasti kita menganggap sesuatu yang diatur atau dikelola oleh seseorang. Tapi secara epistemologi, manajemen itu berasal dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kemudian kata itu digabungkan dan menjadi manajer atau manager yang berarti menangani. Secara bahasa, manajemen berarti mengatur, memimpin atau membina sesuatu. Nah, jadi kalau di manajemen public relation itu merupakan penerapan fungsi dasar dalam kegiatan public relation yang menerapkan seperti mengelola public relation dan melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi. Manajemen public relation bisa mencakup terhadap seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh organisasi dan bisa juga terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik atau satuannya itu kegiatan kehumasan. Misalnya seperti pengelolaan peristiwa khusus atau special event, atau juga bisa pengelolaan kunjungan perusahaan atau pengelolaan konferensi pers dan masih banyak yang lain. Nah, mungkin dari situ kita udah bisa menyimpulkan bahwa manajemen PR itu sebetulnya cara public relation mengatur bagaimana supaya komunikasi kepada publik atau organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin semua sudah tahu. Jadi kita langsung saja ke topik selanjutnya. Few moments later. Nah, setiap sesuatu itu pasti ada sejarahnya, ada awalnya lah. Dan manajemen public relation itu juga ada sejarahnya. Dan dia itu awalnya terbentuk karena menghadapi puncak krisis pada tahun 1906 yang pada saat itu terjadi aksi mogok pada buruh kerja di pertambangan batu bara di Amerika Serikat. Dan pada saat itu akibatnya industri batu bara mengalami kelumpuhan produksi. Nah, pada saat itu Yvette Betterly, seorang jurnalis, muncul sebagai aktor atau tokoh public relation untuk pertama kalinya. Ia merekomendasikan manajemen humas sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di industri batubara. Nah, atas upayanya tersebut, ia dikenal sebagai the father of public relations. Yvette memberikan beberapa usulan yang merupakan inovasi besar dalam peran PR, seperti menciptakan manajemen humas untuk mengatur perkembangan informasi secara terbuka. Jadi apapun informasi yang datang bakal diumumkan oleh PR dan tidak ada lagi miskom antara organisasi dan publik. Nah, masuk di
cukup ragu ya memberikan, karena saya men-search di Google itu saya tidak mendapatkan model manajemen PR, tapi saya lebih mendapatkan seperti model public relation atau model humas, tapi saya mendapatkan yang mendekati dengan model manajemen PR, yaitu sebagai model praktik public relation baik secara konsep maupun secara praktisi. Jadi diantaranya tuh yang pertama ada model agen pemberitaan atau press agency. Model ini bertujuan untuk mempromosikan dan mempublikasikan kepada media. Biasanya ini dilakukan untuk mempropaganda dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menunjukkan nama baik kepada publik, seperti itu. Nah, yang kedua ada model informasi publik atau public information. Tujuan utama dibuat dari model informasi publik ini untuk menyebarluaskan informasi kepada publik, dan alur komunikasinya itu satu arah. Jadi si public relation ini memiliki kontrol atas informasi yang dia berikan kepada publik tersebut atau organisasi tersebut. Nah, model ini biasanya didapatkan di sektor pendidikan atau pemerintahan, bahkan di berbagai korporasi. Yang ketiga, ada model asimetris dua arah atau two-way asymmetrical model. Metode riset yang digunakan oleh model asimetris dua arah ini itu seperti wawancara, survei, ataupun grup diskusi. Metode ini dibuat untuk menilai publik sehingga humas dapat melakukan programnya yang sekiranya mendapatkan dukungan dari publik untuk diajak bekerja sama dan bersikap sebagai suatu harapan organisasi. Nah, yang terakhir ada model simetris dua arah. Model ini dikatakan model paling etis karena semua bagian dari kelompok tersebut bisa memecahkan masalah. Jadi organisasi dan publik tinggal menyesuaikan diri sehingga terdapat win-win solution di dalamnya apabila terjadi konflik. Mungkin materi yang saya jelaskan sampai situ saja. Saya harap kepada kalian semua bisa dimengerti, dan terima kasih kepada yang sudah nonton, dan jangan lupa di like ya, dan juga stay tune terus untuk melihat video-video pembelajaran berikutnya. Dan mohon maaf juga karena ini video pertama saya, jadi masih banyak kesalahan yang saya lakukan, dan mungkin kalian bisa komen di bawah apa kesalahan saya, bisa kasih usulan untuk lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain hari. Thank you. Ciao.